Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita sedikit. Dulu pertama kali Ustaz Abu Somad kita bawa ke Aceh Singkil itu pertama di mana? Di Brimo. Waktu itu Bapak Bupati kita baru terpilih ya, 2018. Beliau bisik ke saya, Ustaz, bawalah Ustaz Somad sering-sering ke sini gitu. Di sini ada pulau banyak yang mungkin indah sekali, lebih indah daripada pulau-pulau yang ada di Indonesia gitu. Tabang kedua di awal 2019 di lapangan bola ya, lapangan apa itu? Yang dekat masjid, dekat dengan pendopo. Itu juga luar biasa. Dan memang di situ juga kemudian banyak sekali. Kapan dibawa ke pulau banyak? Alhamdulillah. Mungkin doa-doa Bapak Ibu sekalian, doa-doa para ulama, doa-doa para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat. Alhamdulillah Pak, malam hari ini Ustadz Abu Somad sudah ada di tengah-tengah kita di pulau banyak yang indah ini. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya cerita yang lama yang diisikan oleh Pak Bupati dulu, yang kemudian dilanjutkan perjuangan untuk menghadirkan Ustaz Somad oleh Ustadz kita Haji Rashid Baji HRD, yang beliau setiap saat dari 2020 kapan dibawa Ustaz Somad ke sini Ustaz Fadil katanya. Dia beliau panggil saya abang karena memang kami berabang adik dulu di Medan dan juga berabang adik kami di Mesir. Dan apalagi di sini ada adik kelas kami rupanya, Ustadz Aswad Ritona. Nah, itu adik kelas kami yang kemudian membuat kami lebih klop lagi, lebih yakin lagi untuk membawa Ustadz Somad ke sini. Maka pada malam hari ini terimalah kehadiran kami dengan penuh sukacita. Terimalah kehadiran Ustadz Abdul Somad dengan penuh sukacita. Semoga kehadiran beliau membawa keberkahan bagi Pulau Banyak ini. Amin. Udah itu aja. Terakhir katanya juga tadi diskusikan Ustadz banyak juga yang kenal sama Ustadz sini. Saya ucapkan terima kasih sudah mengantar kami mengemban amanah ke Senayan mewakili Aceh, dan semoga kami minta doanya semoga amanah ini mampu kami emban dengan baik dan kita tetap sehat walafiat senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada pihak keamanan, kepada tokoh-tokoh, kepada panitia, dan seakhirnya billahi taufiq wal hidayah. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Fadil Rahmi LC. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan, ceramah agama atau tausiah oleh Profesor Haji Abdul Somad LC DESE PhD. Kepada yang terhormat yang mulia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pulau Banyak pergi menyelam, sambil menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam banyak yang belum makan. Insya Allah semuanya sehat. Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Omak-omak sehat? Asal sehat ibu, sehatlah bapak insya Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Dari Pekanbaru pergi ke Singkil, singgah sebentar di kota Medan. Udah itu aja, tak ada kelanjutan. Saya semalam dari Pekanbaru naik pesawat ke Medan. Dari Medan berangkat ke Singkil. Ini Pulau Sumatera. Coba pejamkan mata, bayangkan Pulau Sumatera. Gimana? Udah terbayang? Di atas Sumatera itu pucuknya di atas namanya kota Banda Aceh. Apa pula Bandar Kelipah? Banda Aceh. Udah gitu di sebelah kanannya pantai arah ke timur itu ada pelabuhan besar tepi laut Belawan. Di dekat Belawan tuh Medan. Lalu kemudian Pulau Sumatera ini di sebelah pantai baratnya ada pula tepi laut, itulah dia Singkil. Jadi saya semalam memotong Pulau Sumatera dari Medan ke Singkil. Berapa kilometer itu? 258 kilometer. Kalau tak percaya, ukurlah sendiri. Setelah saya foto, saya masukkan ke Instagram. Instagramnya namanya Ustadz Abdul Somad Official, followernya 5 juta sekian. Maksudnya bukan tepuk tangan, di follow lah. Setelah diposting di Instagram, di komen orang lah di bawah. Baru saya baca, Ustadz itu salah nggak tuh? Dari Medan ke Singkil, kalau melalui jalur yang biasa 7 jam 10 menit. Tapi kalau melalui tol 8 jam 16 menit gitu. Kenapa lebih lama lewat tol katanya? Mana ku tahu. Tapi berkat doa orang Singkil dan Pulau Banyak, tak lama lagi akan ada airport Ustadz Somad langsung dari Pekanbaru ke Singkil insyaallah. Selamat tinggal Medan. Tapi sekarang ini belum lagi. Begitu naik mobil jam 12 siang semalam, jam 12 malam tadi sampai ke pendopo Pak Bupati. Saya sangka karena jam 12 Pak Bupati udah tidur. Begitu masuk ke pendopo, disiapkannya lah kepiting 2 ekor. Dulu waktu saya datang pertama kali 1 ekor. Kedua kali datang saya ke pendopo 2 ekor. Nanti yang ketiga nampaknya tak singgah lagi. Takut saya berekor-ekor disiapkannya di situ. Begitulah beliau memuliakan tamu. Karena kecapean dari jam 12 ke jam 12 tertidurlah saya subuh tadi. Diumumkan di masjid, Pak Bupati sudah menunggu Ustadz Somad di masjid. Saya tak ke masjid. Lama-lama bingung jamaah ini, mana yang Ustadz nih sebetulnya? Ustadz Somad apa Pak Bupati? Rupanya Pak Bupati sudah duluan ke masjid beserta rombongan. Saya sudah bangun 1 jam sebelum subuh. Sudah bangun, sudah sholat sunat, sudah duduk. Cuma karena dalam jadwal itu saya tengok tak ada. Nanti pula siang mau perjalanan lagi ke Pulau Banyak katanya. Saya kira istirahat. Itulah permohonan maaf kepada masyarakat di Singkil. Mudah-mudahan mereka menonton tausiah malam ini. Dimaafkannya saya supaya jangan sampai saya mencari mereka di padang mahsyar nanti. Sedang di padang bola payah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Kemana kita pagi ini Pak? Kita mau pergi ke Pulau Banyak. Berangkatlah kami. Berapa lama ini? 4 jam. Tapi karena sama Pak Bupati bisa 2 jam. Saya tengok pulau, memang banyak pulau ini. Ini bukan. Berhenti di sini, bukan juga. Berhenti di sini, tidak juga.
keliling sampai tertidur saya. Akhirnya tertidur, terbuka mata saya, barulah sampai tertulis welcome to Pulau Panjang Beach. Selamat datang di pantai Pulau Panjang. Memang betul banyak pulaunya. Berapa pulau ini semuanya? 99 pulau. Datang tsunami tinggal 66. Pulau, tanah, karang di tengah laut, gagah perkasa disapu tsunami, hilang 33. Apalagi kita, kecil, letoy, loyo, longlai, lemas, hitam, busuk, sombongnya minta ampun. Sedang pulau aja musnah, apalagi manusia. Apalagi Abdul Somad. Saya begitu dikawal, tengok kiri polisi, tengok kanan tentara, banyak mengawal saya. Sampai satu bot tuh polisi sama tentara isinya semua. Saya bilang banyak betul yang mengawal saya ini. Rupanya kata Ustadz Fadil Rahmi, yang dikawal orang tuh aku, katanya. Aku nih yang pejabat negara, katanya. Oh, kegeeran Ustadz Somad. Anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Aceh, dipilih oleh orang Aceh, dipilih oleh orang Singkel, dipilih oleh orang Pulau Banyak. Lalu kemudian beliau mewakili Aceh di Senayan, pejabat negara di atas menteri. Patutlah pengawalnya banyak. Sangka Ustaz Abdul Somad. Itu makanya jangan kita terlalu kegeeran. Jangan sangka kita rupanya orang. Ketawa orang, ketawa kita. Yang diketawakan orang kita. Bapak Bupati, Bapak Senator DPD Ustadz Fadil Rahmi, Ustadz Rashid, Ustadz Aswad Ritonga, ada pula bersama kita Ketua Alumni Ikatan Alumni Timur Tengah, seluruh alumni Timur Tengah dari Yaman sampai Maroko. Ketuanya ada di situ. Mudah-mudahan anak bapak ibu nanti ada yang melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ternyata orang Pulau Banyak ini luar biasa. Tadi datang WhatsApp, Ustadz Abdul Somad masih kenal dengan saya? Masih. Saya nih Ustadz Mutakin di Bukit Tinggi. Waktu Ustadz ceramah saya datang. Saya nih termasuk tim Ustadz. Sekarang S3, S1, S2, S3 di UIN Imam Bonjol Padang. Ustadz sedang berada di kampung saya. Rupanya orang Pulau Banyak sedang S3 di UIN Padang. Tak lama pula tadi malam, Ustadz Somad, salam saya untuk orang kampung saya, S1, S2, S3 di Yordania. Orang Pulau Panjang juga. Hebat tak nikmat Allah untuk orang Pulau Banyak ini. Pulau Banyak. Ini namanya Pulau Bale, Pulau Batu, Pulau entah pulau-pulau apa namanya. Pokoknya kalau dihafal itu sama macam menghafal Asmaul Husna. Negerinya cantik, alamnya subur, makanan jangan tanya lagi. Udangnya sebesar lutut, segar bugar. Ikannya pula tadi disuguhkan oleh sahibul bait, tuan rumah, Allah saja yang membalas. Dikasihnya ikan di depan saya cubit ikan itu sedikit, saya masukkan ke piring saya campurkan sama sambal sama kecap. Sesudah itu baru saya dengar dia bercakap, inilah ikan yang paling mahal Pak Ustadz. Menyesal saya ambil sikit. Oh tahu saya itu paling mahal, saya ambil semua. Mau diambil lagi ya malu. Apalah lagi kurangnya Pulau Banyak ini. Tidak ada kurangnya sedikit pun. Di atas tanahnya pokok kelapa nyiur melambai. Alamnya cantik, hijau, membiru. Negerinya subur luar biasa. Otaknya anak-anaknya S3 sampai ke Yordania. Maka kalau dijaga Pulau Banyak ini, insya Allah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Saya sangka paling ceramah ini dalam masjid ya, kalau level kecamatan 2 baris lah ini paling. Sebaris anak-anak, sebaris atu-atu. Tak saya sangka meriah, Masya Allah. Tapi semuanya tetap ikut protokol kesehatan, tetap pakai masker di awal tadi. Sekarang udah sesak napas, dibukanya sedikit. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Di antara yang mesti kita jaga supaya kita tidak musnah, yang nanti akan ditanya ketika kita mati menghadap Allah, la tus'alunna yauma idzin anin. Semua akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua nikmat yang akan ditanya itu adalah, langsung datang nikmat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dihitung pada hari kiamat adalah sholatuhu. Sholat apa pula? Soman. Sholat yang pertama kali dihitung. Sholat. Adapun orangnya baik, sopan, santun, lembut, rajin bersedekah, kalau tak sholat maka tumbanglah. Karena as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, maka sahlah kafirnya. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Ibu-ibu hati-hati, kalau ada suami ibu yang tak sholat, maka sesungguhnya ibu sudah lama tidur sama babi hutan. Bapak-bapak hati-hati, kalau sampai bapak tak sholat, maka bapak pula tak sholat. Bapak ini sholat, kalau tak sholat takkan dia datang pengajian. Ibu ini pun suaminya baik-baik, kalau tak baik suaminya takkan dia diizinkan pergi ke pengajian. Bang, aku mau ikut pengajian malam ini di halaman masjid Baitul Muhtadin. Pergilah adinda. Abang tak ikut, aku mau menyelesaikan bala 6 nih sebentar. Mudah-mudahan suami-suami ibu dapat hidayah, amin. Yang pertama kali sholat, bu, sholat. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. 7 tahun umurnya suruh dia sholat. Kalau 7 tahun sholat, itu berarti sebelum 7 tahun sudah menghafal surat-surat pendek. Karena tak mungkin 7 tahun sholat langsung di situ, mau sholat di situ, mau membaca di situ, mau menghafal. Tak mungkin di situ buang air besar, di situ digali tanah. Maka dari awal sudah dibiasakan menghafal surat-surat pendek. Ibu pun pagi sambil membuat nasi goreng, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah anaknya hafal surat pendek, hafal dia doa iftitah Allahu Akbar kabira, hafal dia Al-Fatihah, hafal dia surat pendek. Salat dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gurunya yang pertama adalah ibu. Ibu. Al-Madrasatul Ula, sekolah pertama sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, S3, S cendol, S doger. Maka yang pertama adalah ibu. Jadi ibu-ibu yang selama ini lagunya yang tidak-tidak, besok pagi mulailah lagunya surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Anak-anak nih ingatannya kuat. Sekali ibu baca mulai melekat sekali, 2 kali agak mulai melekat, 3 kali sampai mati dia tak akan lupa, maka mengalir pahalanya. Ibu bukan ustazah, ibu tidak profesor, ibu bukan penceramah, ibu rumah tangga biasa, tapi ibu adalah guru yang luar biasa. Mati ibu, inilah ustaz nih, giliran mati ibu aja. Mati bapak, oh, janganlah Pak Ustadz, mati dia anak yatim, payah betul. Siapapun yang mati, amalnya tetap mengalir insya Allah. Amin. Bapak tidak terlalu berat Pak, karena Bapak cari nafkah pagi-pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Bapak mencari nafkah, menyiapkan uang sekolah, pakaian, rumah, pendidikan. Tapi ibu juga mengandung 9 bulan 10 hari. Betul? Di Pulau Banyak mengandung masih 9 bulan 10 hari. Saya serius nih bertanya. Di tempat-tempat lain 3 bulan aja. Nikah Januari, Maret, cret keluar. Insya Allah masih 9 bulan 10 hari. Amin. Anak-anak masih disusukan 2 tahun. Amin. Susukanlah anak Anda 2 tahun, maka insya Allah dia akan bergizi, otaknya cerdas, tulangnya kuat, imunnya hebat, selamat dari berbagai macam penyakit. Susukan anak Anda 6 bulan, iklan Departemen Kesehatan. 6 bulan kata dia, ASI eksklusif. Padahal dalam Islam haula ini 2 tahun, kamilah ini yang sempurna. Jangan sampai ibu pulang, anak ibu tak menangis memeluk ibu, anak ibu tak mencium pipi ibu, yang dipeluknya adalah kaleng, karena dia dikasih minum susu kaleng. Tapi yang hadir malam ini insya Allah adalah anak-anak yang dididik oleh ibu-ibu yang solehah, makanya anak-anaknya soleh-soleh semua insya Allah. Amin. Kalau hendak membentuk buluh, bentuklah dari rebung. Tahu Bapak Ibu buluh? Buluh itu bambu. Buluh yang masih rebung, masih putih, dibuat melengkung bisa, dibuat melingkar mau. Tapi kalau buluh sudah jadi bambu kuning, 2 gendangnya. Kalau tak dia patah, kepala awak pecah. Maka inilah yang diajak ke masjid umur 7 tahun. Saya tidak menceramahi orang Pulau Bale, marilah kita membangun masjid. Masjid sudah cantik, masjid sudah besar, tapi kosong. Kenapalah dibuat pengajian ini di luar masjid? Kenapa tak dalam masjid? Kalau dalam masjid perempuan maaf yang berhalangan tak bisa masuk. Kalau dibuat di dalam masjid orang kepanasan. Sedang di luar nih aja habis kardus dikoyak ibu-ibu itu tadi. Kalau dibuat di dalam masjid meletup, masjid ini tak muat jamaah ramai, maka dibuatlah sampai di luar pagar, sampai masuk ke rumah. Itu memang yang punya rumah atau orang masuk ke dalam? Hati-hati juga, kunci lemari mesti dikunci. Ustaz ini suuzon, mana ada orang Pulau Banyak ini mencuri? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kecil yang dibiasakan mendengar pengajian, anak-anak kecil yang dibawa mendengarkan tausiah, inilah yang akan menjadi kenangan mereka di tahun 2050. Sekarang tahun berapa? 2021. 2050, 29 tahun yang akan datang. Bercerita mereka ke anak-anak mereka. Dulu waktu aku kecil, datang ustadz ke kampung kami dari Pekanbaru Riau, Ustadz Abdul Somad namanya. Mana ustadz tuh? Masih hidup tapi udah tua. 2050 saya masih hidup. Bapak waktu itu entahlah. Insya Allah Bapak Ibu, kalaupun mati husnul khotimah. Tapi syarat husnul khotimah mesti istiqamah menjawab asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah, dari Masjid Al-Muhtadin.
Tak sabar hati mereka yang terbiasa sholat untuk datang. Asyhadu an la ilaha illallah. Badannya boleh di tengah laut, badannya boleh di atas sampan, badannya boleh sedang menjaring ikan, tapi hatinya tergantung ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Inilah orang yang mendapatkan naungan. Sab'atun, 7 golongan. Yuzilluhumullah, mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan yang mendapatkan naungan itu adalah orang yang hatinya tergantung di masjid. Dia boleh jadi bupati, dia boleh jadi DPD, dia boleh jadi polisi, dia boleh jadi tentara, tapi hatinya tergantung di masjid. Tapi kalau sudah hati tergantung di luar masjid, walaupun badannya dalam masjid, salam kanan, salam kiri, macam ayam nampak beras, tak sabar mau keluar masjid. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam. Imam baru sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Dia udah kiri. Langsung terbang. Padahal di masjid kita zikirnya panjang. Dari mana Ustaz tahu? Saya dengar tadi orang di sekitar masjid berzikir. Selesai sholat mereka berzikir, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Zikir inilah yang menenangkan hati. Janji Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir, hati menjadi tenang. Dunia ini kalau dipikirkan tak selesai, Pak. Dunia ini kalau dipikirkan tak selesai, Bu. Maka kita buat saja, beramal. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Siapkan sampannya, siapkan pancingnya, siapkan jaringnya, letakkan. Itu urusan kita. Adapun ikan apa yang datang, itu urusan Allah. Jangan urus urusan Allah sampai lupa mengurus urusan kita. Ini banyak orang salah kaji. Abang tak pergi ke laut, rezeki dijamin Allah. Nanti kalau ada laki bu model begitu, abang tak ke laut nangkap ikan, nangkap lobster, nangkap udang, rezeki dijamin Allah. Ibu jangan marah, diam aja. Nanti pas siang jam 12 dia nanya, mana makan siang kita dek? Dijamin Allah, Bang. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah, ini jabariyah. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha. Beli sampannya, bawa pancingnya, siapkan jaringnya, pergi ke laut, dapat. Berarti Allah menyuruh kita bersyukur. Sampannya siap, botnya siap, jaringnya siap, pergi ke laut, tak dapat. Berarti Allah menyuruh kita bersabar. Nikmat, syukur. Tak dapat, sabar. Tiap hari mengamuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini antara syukur dan sabar. Ketika kau bersyukur, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kau syukur, ku tambah. Ujian, sakit, mati, meninggal, maka disuruh Allah bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kau sabar, maka Allah akan memberikan balasan bighairi hisab. Bighairi hisab artinya tak bisa dihitung. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, unlimited edition. Rupanya kalau habis makan lobster ini lancar bahasa Inggris kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menenangkan jiwa? Wasta'inu bis sabri was salah. Salat, salat, salat. Terbit fajar, salat. Tergelincir matahari, salat. Condong matahari, salat. Tenggelam matahari, salat. Sempurna malam, salat. 5 kali dalam sehari perubahan alam semesta, bergoncang dunia. Salat yang menenangkan jiwa. Terbit fajar,
As-salatu khairum minan naum. Tergelincir matahari. Hayya 'alas salah. Sempurna tenggelam matahari. Hayya 'alal falah. Nampak merah di ufuk barat. Allahu akbar, Allahu akbar. Gelap gulita. La ilaha illallah. Jabatan dikejar sampai meninggalkan sholat. Ingat, jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau dipilih orang dan KPK tak datang. Jadi orang kaya mencari rezeki sampai lupa sholat. Ingat, harta akan hilang dibagi kepada ahli waris. Ibu yang kaya raya, duitnya banyak, bapak yang rumahnya besar, megah, hilang, mati, dimakan cacing tanah. Apalagi kita dekat laut, kalau kita baik, insya Allah dikubur orang di tanah. Tapi kalau kita sombong, campakkan orang ke laut, habis dimakan lobster. Lobsternya dimakan ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang dinilai dari seorang hamba? Yang dinilai adalah sholatnya. Berhasilnya pengajian malam ini kalau sholatnya bertambah. Yang belum sholat mudah-mudahan sholat. Yang sudah sholat mudah-mudahan makin khusyuk. Yang belum ke masjid mudah-mudahan sholatnya ke masjid. Bupati aja sholat ke masjid, ini baru jadi RT udah tak sholat. Apanya abang nih? Abang kenapa tak sholat? Abang sholatnya sholat batin. Tapi itu orang sholat di masjid pakai takbiratul ihram, pakai ruku, pakai sujud, pakai tasahud, pakai i'tidal. Itu sholat orang syariat. Aku sudah putus hakikat. Inti dari sholat itu adalah zikir. Sholat itu adalah mengingat. Pejamkan mata, ingat Allah. Itulah sholat. Pemalas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu, pemimpin segala nabi dan rasul. Isra Mi'raj, nabi di depan, dia jadi imam. Di belakangnya Nabi Musa, di belakangnya Nabi Isa, di belakangnya Nabi Ibrahim. Semua mereka menjadi makmum dan mereka sholat. Walaupun mereka nabi-nabi, mereka tetap sholat. Pingsan Nabi sebelum meninggal dunia, diambil air dalam kulit kambing, disiramkan ke wajah Nabi, terbangun Nabi. Begitu dibangun, yang ditanyanya adalah sholat. Nabi tak pernah meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang mengaku sholat tapi tidak mengikut syariat Muhammad SAW, diragukan nabinya siapa. Siapa nabi kau? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat, kenapa kau tak sholat? Berarti Muhammad mana nabi kau ini? Muhammad yang tukang ayam. Mohon maaf Pak Muhammad tukang ayam. Tisu. Ini dia, saya sangka tadi kipas angin. Menyindir Pak Ustaz. Enggak. Saya ingat kipas angin karena ibu-ibu berkipas. Kipas aja terus Bu, tak apa-apa. Kan tak terganggu telinga sama mengipas itu kan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang membuat-buat ibadah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, maka dia tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sholatnya tidak pakai takbiratul ihram, siapa yang sholatnya tidak pakai iftitah, siapa yang sholatnya tidak pakai fatihah, siapa yang sholatnya tidak pakai ayat, siapa yang sholatnya tidak pakai ruku, sholatnya tidak pakai i'tidal, tidak pakai sujud, tidak pakai duduk antara dua sujud, tidak pakai salam, tidak cukup rukun sholat 13, tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci yang pertama. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti satu-satunya jalan, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ada rupanya ucapan selamat datang untuk Ustaz Abdul Somad. Selamat datang kepada Ustaz Abdul Somad LCMA beserta. Ini jam ini tak boleh dipasang dalam masjid. Memang letaknya paslah di sini nih. Banyak orang masang di kota-kota besar, dipasangnya dalam masjid. Yang sholat tuh asik menengok itu semua. Banyak orang di kota-kota besar takut memasang ini di luar masjid, takut dicuri orang. Ini menunjukkan bahwa pulau banyak ini aman, tak ada pencuri. Kenapa? Payah membuat tangga. Aman, damai, tentram. Mudah-mudahan negeri kita ini aman sampai hari kiamat. Negeri ini aman kalau menjaga sholat. Anak-anaknya sudah sholat, bapak-bapaknya sudah sholat, ibu-ibunya sudah sholat. Supaya apa? Karena akhir dari hidup ini adalah mimdatema taya bawati maniknat. Mimdatema taya bawati mampus. Kita ini semua akan mati, dan ucapan terakhir yang keluar dari mulut kita waktu mati itu adalah la ilaha. Saya sudah sholat Pak Ustadz, tapi saya payah khusyuk. Allahu Akbar. Nampak ikan senangin. Allahu Akbar. At-tahiyatul. Nampak lobster. Makanya ditanamkan dalam hati jantung sebelah kiri lafaz Allah, 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 Allah. Tak putus, satu hari 5.000 kali. Prosesnya itu di dalam tempat tertutup, tak menengok kanan dan kiri, hanya mengingat Allah. Ulama tasawuf menyebutnya dengan suluk. Salaka yasluku suluk. Suluk. Orang Melayu menyebutnya suluk. Apa pula suluk? Suluk. Kau nak pergi kemana? Bersuluk. Tarekat Naqsyabandiyah. Ada mursyidnya di sini. Ada Buya Tarekat Naqsyabandiyah. Tidak ada alasan bagi orang pulau banyak untuk tidak melatih diri berzikir. Masalah solat zahir, tegak, ruku, sujud, i'tidal, salam, rukun, syarat, wajib, sunnat. Guru-guru kita banyak. Ada Ustadz Syarafuddin, ada Ustadz Aswad Ritonga, ada Ustadz Rashid, ada ustadz-ustadz lain yang namanya tak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya bukan wali kelas yang sedang mengabsen. Bertanya bagaimana hati supaya ingat Allah, ditanamkan sehari semalam, pagi, petang, siang dan malam. Allah, 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 Allah. Suluk 10 hari. Allah, 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 Allah. Suluk 40 hari. Supaya apa? Supaya ketika mulut menyebut subhanallah, 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 hati mengingat Allah. Jangan sampai mulut menyebut alhamdulillah, 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 tapi hati mengingat ikan, namanya zikir ikan. Ikan asin itu badannya asin. Kenapa? Karena dia mati. Walaupun dia di tengah lautan, di dalam air yang asin, di dalam laut, tapi kalau dia hidup, dia tidak akan asin. Begitulah kalau ruh kita ini kuat hubungan dengan Allah, yang menguatkan itu adalah zikir la ilaha illallah. Ini mesti dikuatkan. Sampai pada akhirnya nanti datang sakit, la ilaha illallah. Datang susah, la ilaha illallah. Datang hilang, la ilaha illallah. Puncaknya waktu kita mati, anak kita lah yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha. Anak kita ini yang akan membisikkan nanti. Mau anak membisikkan la ilaha illallah? Mau? Mau? Alhamdulillah. Yang kita takut tuh, mau kau bisikkan nak? Tidak. Lalu apa yang mau kau bisikkan nanti nak? Mana surat tanah? Anak orang lain
berbisik la ilaha illallah, anak kita berbisik mana surat tanah. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak, kata orang Melayu. Hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini boleh bapak tertawa, tapi nanti apa yang saya sampaikan ini bisa saja terjadi. Disitulah ibu dan bapak baru ingat saat anak berbisik di ruang ICU rumah sakit, terbujur kaku, kita mau mati. Dia berbisik, mana notaris? Barulah ibu teringat, betul kata Ustaz Somad dulu. Saat itu penyesalan tak lagi berguna, guys. Inilah masanya mendidik anak-anak kita. Kalau ada anak dari Pulau Banyak berprestasi, masuk pondok pesantren, tamat aliyah, dapat beasiswa ke Mesir, dilepas apa dibiarkan, apa diikat di ketiak? Lepaskan dia sejauh mata memandang. Dia akan terbang, tapi dia nanti akan pulang membangun Kabupaten Singkil, membangun Nangro Aceh Darussalam, membangun Pulau Banyak. Sebanyak buih lautan, sebanyak itu pula alumni Timur Tengah akan pulang insyaallah. Takbir! Bagaimana ceritanya Ustadz dari Asahan Darul Ulum bisa ke Pulau Banyak ini? Oh, dulu ada program Pak Ustadz. Program apa namanya? Program dai di pulau terluar. Pulau Sumatera ada pulau kecil-kecil di luar. Itu kalau ditengok peta tak sampai sebesar tai hidung. Titik kecil. Ternyata pulau-pulau terluar ini ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Penerimaan dai-dai yang akan dikirim ke pulau terluar pada masa pemerintahan Pak Gubernur siapa namanya? Abdullah Putih, walaupun orangnya hitam. Ya, jumpa saya waktu di Jakarta. Jabatan tak lama, kekuasaan hilang, tapi pengiriman dai sampai hari ini dai-nya tetap. Rupanya dai-dai yang lulus tadi dikirim ke pulau-pulau terluar, bertemu mereka dengan jodohnya, beranak pinak. Ini penting bagi penguasa-penguasa, dari mulai Pak Kades, Pak RT, Pak RW, Bapak DPD, Bapak DPR RI, DPRD, DPR kabupaten kota. Berpikirlah dengan tanda tanganmu, dengan pena, dengan ujung jarimu. Mumpung kau punya kekuasaan, pakailah menolong dakwah Islam. Setuju? Yang bilang setuju, yang ada tak ada jabatan pula. Tapi doa bapak ibu di luar biasa. Jangan sampai nanti setelah pensiun tak lagi ada jabatan, barulah datang ke masjid pengajian, duduk paling depan pula tuh. Selesai pengajian langsung datang ke Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad, apa yang bisa saya bantu untuk negara ini? Bapak apa jabatan sekarang? Baru aja pensiun. Baca Yasin aja lah Pak. Dulu waktu jabatan kau ada mana? Dulu waktu tanda tangan kau laku mana? Ini pentingnya mensupport, mendukung dakwah. Jadi kalau ada anak-anak kita dari Pulau Banyak mencalon dia menjadi anggota legislatif, boleh apa tak boleh? Boleh. Dia akan duduk di parlemen, dia akan memperjuangkan pendidikan, dia akan mendirikan pondok pesantren, tahfiz Quran gratis. Amin. Lalu Ustadz Somad apa yang bisa Ustadz buat? Mengajak anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari syirik, selamat dari tak sholat. Ustadz dari tadi ujung-ujungnya sholat. Karena sholat inilah tiangnya. Cantik pintu gerbang masuk Masjid Baitul Muhtadin karena tiangnya kokoh. Cantik Masjid Baitul Muhtadin karena tiangnya kokoh. Cantik tiang. Bukan main pentas nih, macam mau akad nikah. Ini silap-silap, tepung tawar. Luar biasa. Ini kalau dikeluarkan rekaman ini pasti di komen jamaah. Ini acara nikah siapa Pak Ustadz? Tak tahu kalian ini pentas pengajian di Pulau Banyak. Beginilah orang Pulau Banyak memuliakan Ustadz. Pernah saya ceramah
disediakan orang tua. Alah, kain minyak, kertas-kertas minyak lapuk. Ini Pulau Banyak, coba kalian tengok, warna-warni kain luar biasa. Tah di mana lagi sewa panitia ini? Kursi disiapkan. Saya sangka untuk saya, rupanya untuk Qori tadi. Lengkap dengan pagar. Baru inilah saya ceramah di pagar. Takut saya melompat pagar tuh. Di pagar. Padahal udah ada polisi, tentara mengawal. Di pagar. Bunganya pun Masya Allah. Inilah bunga yang tak layu-layu, bunga plastik. Karpetnya pun karpet merah. Begini orang Pulau Banyak memuliakan ustadz. Maka jangan pernah takut anak kita jadi ustadz. Ini banyak orang takut. Anak kau kuliah di mana sekarang? Fakultas Hukum. Anak kau di mana sekarang? Fakultas Ekonomi. Anak kau di mana sekarang? Dokter. Kenapa anak kau tak sekolah nanti ke Mesir? Kenapa anak kau tak sekolah ke Yordan? Nanti makan apa? Makanlah pula yang dia takut. Kalau hidup ini cuma jadi untuk makan, bagus kau jadi kucing. Sengaja dijauhkan Allah perut ini dari otak. Otak ini dibuatnya di sini, perut ini dibuatnya di sini, supaya otak kita ini jangan asik memikir perut. Jadi siapa yang otaknya asik mikir perut, otak perut, berarti otaknya itu otak lobster. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula ibu-ibu ini kalau datang anak lajang mau meminang anak gadisnya. Kau dari mana? Sarjana ekonomi. Kawin. Kau dari mana? Sarjana hukum. Masuk. Kau dari mana? SAG. Oh, sarjana alam goib. Dia tak tahu SAG inilah yang akan membacakan ketika kau sakratul maut. Bismillah. Inilah menantu yang dulu yang tak kau suka. Kau tulis di amplop. Menantu yang tak diharapkan. Padahal itulah nanti yang membacakan kau waktu sakratul maut. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Meleleh air matamu menjelang sakratul maut, menangis menyesal kata-kata kasar. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Inilah yang akan memandikan jenazahmu nanti. Syukur ada satu menantumu yang memandikan jenazahmu. Segan orang, tak akan diganggu orang. Tapi kalau tak ada satupun, sombong, angkuh, cakap kasar, menyinggung perasaan. Tetangga-tetangga memandikan jenazah. Ditanyanya, ada anaknya? Tak ada. Ada menantunya? Tak ada. Mari kita selesaikan. Dibawakan orang tuh semprot door smear. Ini yang sombong dulu kan katanya. Diambilnya Bruce WC. Baru kau tahu. Ini dulu yang angkuh itu kan. Ini yang tak mau ke masjid itu kan. Ini yang dulu selalu mengejek-ejek kita itu kan. Ini orang yang cakapnya kasar itu kan. Ditusukkannya kapas tuh ke lubang hidung, lubang telinga. Baru kau tahu. Sombong, terbujur kaku. Saat itu tak lagi ada kekuasaan, tak lagi ada harta, tak ada lagi nama besar. Tapi kalau ada anak menantumu yang paham agama di situ. Oh, jadi Ustadz tak setuju kalau kami masuk SHMH. Silakan kau jadi sarjana hukum, master hukum, doktor hukum, anak Pulau Banyak jadi pengacara. Mantap. Kalau ada tanah kita yang digarap oleh orang, dia yang akan membela kita, lembaga bantuan hukum. Setuju? Kalau ada anak Pulau Banyak yang jadi dokter spesialis, setuju? Bagus. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi dokter bersalin, mak. Kenapa? Aku tak mau adikku nanti lahir diurus dokter laki-laki. Aku mau bagi dokter perempuan. Bagus. Kecuali tak ada alternatif lain. Satu-satu tinggal pilihan. Pilih mati atau dokter laki-laki. Boleh. Tapi kalau dokter perempuan banyak, maka perempuan memeriksakan dirinya kepada dokter perempuan. Oh, belah ke dokter bencong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbang mereka kemanapun mereka pergi. Mereka tinggalkan Pulau Banyak. Tapi mereka akan balik lagi membangun. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya mulai tadi ceramah jam 9. Sekarang sudah jam 10. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Cepat betul waktu berjalan di Pulau Banyak ini. Ternyata kalau orang itu mendengarkan ceramah kita, itu tak terasa waktu itu berlalu. Tapi kalau orang itu cuek,
Kita ceramah dia main handphone, itu rasanya mau selesai aja ceramah. Di pulau banyak saya ceramah, tak ada orang mengeluarkan handphone karena dilarang Pak Kapolsek. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sehat zohir, sehat batin, sehat kantong. Itu yang paling kuat, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sebetulnya kita cari dalam hidup ini? Dulu katanya kalau selesai tamat SD, selesai. Rupanya masuk SMP. Nanti kalau sudah tamat SMP aku agak tenang. Rupanya ada SMA. Setelah tamat SMA nampaknya akan tenang. Rupanya ada S1. Nampaknya kalau sudah S1 akan selesai. Mau cari kerja. Nampaknya nanti kalau sudah kerja selesai. Kapan berbini? Nampaknya kalau sudah berbini selesai. Kok istrinya belum hamil? Nampaknya nanti kalau istriku sudah hamil sudah selesai. Kok anaknya laki-laki semua tak ada perempuan? Nampaknya nanti kalau sudah punya anak perempuan, sudah punya anak laki, laki sudah nikah selesai. Ditanya orang, kok istrinya nggak ganti-ganti? Hidup ini tidak ada selesainya kalau mendengarkan cakap Hidup ini sebetulnya simple, hidup ini sebetulnya sederhana. Tapi yang sulit ini adalah mendengarkan cakap orang. Makanya kalau pusing mendengarkan cakap orang, ambil tisu, ambil kapas, sumbatkan ke telinga. Saya mendengar cakap Ustadz Somad, pusing kepala saya. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang cakap begitu lagi. Tapi ngasih tanda-tanda ada. Itulah dia yang dengar ceramah saya, dikasihnya tanda gini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dengarkan cakap orang. Selama benar menurut Allah, selama benar menurut Rasulullah, selama tidak salah menurut ulama, maka laksanakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ibu pakai jilbab merah, ditanya orang, kok enggak putih? Pakai jilbab putih, ditanya orang, enggak ada warna lain ya? Pakai jilbab hitam, biar sepeda kakinya enggak kelihatan ya? Dipakai jilbab pendek, kok enggak panjang? Dipakai jilbab panjang macam kelambu. Hidup ini tidak akan pernah selesai. Yang jilbab pendek jangan kelahi sama jilbab panjang. Yang jilbab panjang mendoakan jilbab pendek supaya panjang. Kalau kalian jilbab panjang dengan jilbab pendek berkelahi, yang ketawa yang tak bercelana. Yang sudah sholat di masjid, doakan yang belum ke masjid supaya datang ke masjid. Amin. Yang tak bisa mengajak dengan lembut, potong ceramah Ustadz Abdul Somad. Boleh. Hai yang belum sholat, kalian tidak juga mau ke masjid, nanti jenazah kalian dicampakkan ke laut. Potong, kirimkan ke dia. Ditonton. Nyindir aku nih katanya. Langsung sakit jantungnya, langsung mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Somad, doakan bapak saya. Sampai hari ini belum sholat juga. Ya Allah, binalah hati bapak ini supaya sholat ya Allah. Kalau tak juga bisa, binasakanlah ya Allah. Jangan diaminkan. Ini adalah dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Kendaraan paling mahal zaman Nabi seekor onta yang merah. Tapi ada yang lebih bagus. Apa dia? Mengajak orang ke jalan Allah. Bernapas dengan udara titipan Allah. Bernapas dengan paru-paru ciptaan Allah. Darahnya dari Allah. Tanahnya milik Allah. Nyawanya berdenyut berdetak dari Allah. Tapi tak pernah dipakai untuk menolong agama Allah. Inilah orang yang paling rugi di atas dunia. Semua yang hadir malam ini pernah menolong agama Allah. Amin. Walaupun dia tak tampil ke depan. Yang tampil ke depan Bapak Bupati, yang tampil ke depan Ustadz Rosid, yang tampil ke depan Al-Mukarram Bapak DPD, yang tampil ke depan Abdul Somad. Tapi banyak orang yang berkontribusi, mereka tidak tampil ke depan. Siapa itu? Ini tukang pasang tenda. Tak ada dia dipanggil ke atas oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang tenda. Tak ada. Tapi dia berbuat.
Ini Pak Ustadz yang mau asang umbul-umbul nih, ini bukan untuk ceramah, ini Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus, belum dicabut-cabut dalam 3 bulan, Agustus, September, Oktober. Saking cintanya bisa dipakai untuk Agustus 2022. NKRI harga mati, merdeka. Kenapa tak semangat? Mentang-mentang Belanda sama Jepang udah pulang kampung. Jangan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. NKRI kita jaga kalau kita bisa selamatkan anak-anak kita dari akidah yang merusak, hancur kepalanya, dirusak oleh internet, dirusak oleh parabola, dirusak oleh website, dirusak oleh radikalisme, dirusak oleh kekerasan. Siapa yang mendakwahkan kebaikan? Ulama-ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang yang ngisi pengajian, ibu-ibu masih ada pengajian wirid Yasin sore Jumat di Pulau Banyak? Masih? Sore Jumat apa sore Kamis? Sore Jumat, mantap. Karena waktu sore Jumat habis asar waktu mustajab berdoa, penutup habis asar, maka isi. Dekat rumah saya majelis taklim Jumat habis asar baca Yasin, selesai baca Yasin tahtim tahlil pengajian Ustadz Somad. Habis itu tanya jawab dari jam 4 sampai jam 6. Jam 6.30 sholat maghrib. Jangan sampai ibu-ibu tidak mengaji. Bisa janji? Amin. Insya Allah. Mengaji ke masjid untuk cari ilmu. Jangan mengaji ke masjid mau menunjukkan tas kulit. Jangan mengaji ke masjid mau menunjukkan sepatu, nanti hilang dicuri orang. Jangan mengaji ke masjid mau menunjukkan gelang rantai, sumbang, anting-anting, gelang baru, cincin baru. Nanti ditengok gelang kawan lebih besar, pulang ke rumah sakit perut mencret. Naik asam urat jantung koroner, asam lambung, kumat, yang disalahkan udang, yang disalahkan kepiting, yang disalahkan gulai kambing. Kata kambing dari dulu aku aja lah yang jadi kambing hitam. Kenapa lah tak jadi lobster hitam? Tidak salah makanan, bukan salah minuman, bukan salah udang, bukan salah kepiting, bukan salah kolesterol. Karena sampai hari ini tidak ada kambing yang mengandung kolesterol, karena kambing mengandung anak kambing. Sampai hari ini tidak ada di rumah bapak ibu kolesterol. Kolesterol ada setelah diperiksa di rumah sakit. Makanlah, kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Saya tidak pernah menahan-nahan makanan. Pertama kali diundang Pak Bupati Singkil beberapa tahun yang lalu, duduklah saya di meja makan pendopo. Sebelah kiri Kapolres, sebelah kanan Damdin, sebelah depan entah siapa lagi, pokoknya pejabat-pejabat lah. Disuguhkanlah kepiting, satu pun tak ada mereka yang mau memakan. Tak ada Pak, tidak. Suruhnya saya makan, saya makan. Sampai sekarang masih hidup. Tapi jangan banyak-banyak. Baca doanya, Bismillah dengan nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan yang di langit maupun di bumi. Bismillah, Allahu Akbar, makan. Kalau habis itu sakit kepala Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab. Pasti terlebih. Kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Beragama, beragamalah, tapi tujuannya adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud ya Allah, ridhamu lah yang ku cari. Abdul Somad dari Pekanbaru ke Medan 1 jam naik pesawat. Dari Medan sampai pula ke Singkil. Dari Singkil naik speed pula ke Pulau Panjang. Dari Pulau Panjang ke Pulau Bale. Sampai berjumpa kita di sini. Apa yang dicari Abdul Somad? Yang dicari cuma satu. Mati Abdul Somad. Bapak Ibu mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Walaupun dari Pulau Banyak, walaupun kita terpisah oleh lautan, walaupun kita jauh dari sini ke Riau, sampai tak bacaan doa Bapak Ibu untuk Abdul Somad. Itulah yang mau kita inginkan. Maka bertetangga jangan sombong.
bertetangga jangan kasar, jangan angkuh. Ini salah sikit aja keluar dari mulutnya, bukan binatang, kebun binatang. Semua keluar. Ayam, mitik, semua yang kotor-kotor. Na'udzubillah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu karena kata-kata yang kasar menyinggung perasaan. Rasanya yang kasar itu Ustaz Somad dari tadi. Saya menyampaikan ayat Allah, saya menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Kalau saya pikirkan perasaan orang lain, bicara tentang sholat, yang tak sholat sakit hati. Bicara tentang zakat, yang tak berzakat tersinggung. Bicara tentang zina, yang berzina sakit hati. Jadi ceramah tentang apa? Tentang mati. Orang mati tak sakit hati. Apa yang menurut Allah benar, apa yang menurut Rasulullah benar, kata dia sampaikan Abdul Somad, maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Hijau, berbunga, bertunas, berputih, berbuah, layu, mati. Dulu yang tinggal di Pulau Banyak ini orang tua kita, datuk nenek kita, meninggal mereka. Datang masa ayah ibu kita, meninggal mereka. Sekarang datang masa kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Akhirnya pun kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pernah mewakafkan tanah masjid, karpet masjid, keramik masjid, atap masjid, mikrofon masjid, kipas angin masjid, 1 sak 2 sak semen, batu kerikil, batu bata, itulah yang akan menjadi amal jariah. Tak tahu tak siapa yang mewakafkan tanah ini, tanpa kita sebutkan untuk almarhum almarhumah, tapi pahalanya dari isya, dari subuh, dari asar, dari maghrib, dari puasa, dari i'tikaf, dari tarawih, dari witir, sampai pengajian malam ini, setiap kita yang dapat pahala mengalir ke makam orang yang berwakaf. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadi orang kaya-kaya yang bisa berwakaf, insyaallah. Tak bisa berwakaf tanah, berwakaf batu bata. Batu bata tak bisa, batu kerikil. Batu kerikil tak bisa, batu karang. Pasir tak juga bisa. Pergi ke laut. Untuk apa? Terjun, mati. Tak ada gunanya hidup lama-lama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai orang Islam berpikir harta ini haram, harta ini membuat kita susah saja. Jangan sampai kita kaya. Kalau umat Islam susah, miskin, melarat, lalu ekonomi dikuasai siapa? Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir, kafir, kafir, fakir, fakir, kafir, tipis setipis kulit bawang. Maka saya doakan insya Allah anak cucu kita dari Pulau Banyak ini menjadi eksportir, importir ikan-ikan ke luar negeri insya Allah. Amin. Menjadi eksportir menjual lobster sampai ke Timur Tengah insya Allah. Amin. Bayangkan orang dari Dubai, dari Uni Emirat Arab akan datang melihat alam yang cantik ini, maka kita mesti menjaganya. Kesan saya melihat pulau-pulau tepi pantai ini adalah bersih. Dari mulai tadi sampai siang jalan-jalan saya tengok bersih, tak ada sampah-sampah. Begitu juga nanti ketika selesai acara ini insya Allah tak ada satupun sampah. Jangan sampai nanti selesai acara ditanya orang, apalah gunanya Abdul Somad datang ceramah ke Pulau Banyak? Itulah sampah di depan masjid berserak-serak. Memang Ustaz sampah, betul orang pula nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, doakan tiap malam anak-anak kita supaya selamat dunia akhirat. Tidak ada doa yang lebih makbul daripada doa ibu. Ibu di sujud terakhir minta, Bu, ya Allah, selamatkan anakku dari sekuler, selamatkan anakku dari liberal, selamatkan anakku dari komunis, selamatkan anakku dari ateis, selamatkan anakku dari penjahat, selamatkan anakku dari virus HIV/AIDS, selamatkan anakku dari LGBT. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Oh, kami tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Dalam hati aja. Tak berbunyi Pak Ustaz, dalam hati mana berbunyi? Nanti setelah salam baru berdoa, ya Allah, anakku sedang kuliah di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Banda Aceh, selamatkan dia dari narkoba, selamatkan dia dari narkoba, selamatkan dia dari LGBT, selamatkan dia dari diganggu orang, jangan sampai dia pacaran itu pula habis mengambil yang duit yang kukirim-kirim tiap bulan itu, ya Allah.
Cuman kalau doanya itu bersifat khusus, jangan terlalu kuat-kuat. Ya Allah, ini suamiku berselingkuh, ya Allah, jangan. Nanti dengar kawan sebelah, sama siapa? Kalau sifatnya pribadi, doanya dalam hati saja. Ditanya kawan sebelah, apa yang kau doakan tadi? Terserah lu, apa kau tanya pula. Kau urus saja doa kau, jangan kurus doaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai salat, dunia ini kecil. Kapan kita melihat dunia ini kecil? Kalau kita besarkan Allah, angkat kedua tangan. Sehebat-hebatnya Pak Bupati paling angkat satu tangan, Pak Bupati. Sehebat-hebatnya Pak DPD paling angkat satu tangan, Pak DPD. Sehebat-hebatnya Pak Kapolres paling angkat satu tangan, Pak Primus. Pak Primul. Hebat-hebatnya tentara paling angkat satu tangan, Pak TNI. Tapi kepada Allah Ta'ala dua tangan kita angkat. Allahu Akbar. Yang lain kecil, Allah yang maha besar. Saya kalau sedang mendidik anak-anak mahasiswa, nanti kalian kalau KKN, kalau ceramah kalian pandang semuanya itu kecil, yang besar hanya Allah. Tapi cukup dalam hati yang dicakapkan. Kan pula bos anak KKN pas ceramah, kalian ini semuanya kecil, yang besar hanya Allah. Kan itu maksudnya. Karena kalau dunia ini kita anggap besar, kepala kita ini kecil. Kepala kita ini kecil, Pak. Kepala ini cuma sebesar ini. Dimasukkan dunia ke dalam ini, pecah dia, meledak. Pam. Pecah pembuluh darah. Stroke ringan. Gara-gara apa? Jantung terus berdetak, jantung terus mengalirkan darah, sementara uratnya tak lagi sanggup menahan. Belum lagi darah itu bercampur dengan kolesterol, bercampur dengan gula, jarang olahraga, makanan tak dijaga, bam, pecah. Tapi kalau kita sholat, insya Allah sehat. Jantung kita berdetak keras, tapi darah kita mengalir ke otak. Kenapa? Karena sujud kita kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jantungnya di atas, otaknya di bawah. Kalau dia berdiri, jantungnya di bawah, otaknya di atas. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia berdiri, jantungnya di bawah, otaknya di atas. Yang dibalik, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Kalau dia berdiri, jantungnya di bawah, otaknya di atas. Berat, darah naik ke jantung. Berat, darah dari jantung ke otak. Tapi kalau dia sujud, ringan, darah turun ke otak. Oksigen masuk ke otak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sedikit-dikit tasbih 3 kali. Sempurna tasbih 7 kali. Sesedang-sedang tasbih 5 kali. Jadi kalau sholat sendirian 7 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini banyak sekarang orang sholat, darahnya dari jantung tidak turun ke otak. Kenapa? Karena sujudnya macam stempel. Tup 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 pau. Tak sempat kening itu menempel ke lantai. Kalau bolehlah sajadah itu bercakap. Apanya gunanya kau beli aku? Tak pernah kau tempel agak sekalipun, kata dia. Tempelkanlah kening ke lantai. Kalau tetangga, kawan, sahabat tak lagi ada yang mau mendengarmu, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan mendengarkan doamu dan akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil wudu. Di tempat lain orang ambil wudu susah payah air. Kita di pulau banyak dikelilingi air. Air di samping, air di bawah, air di atas. Tak ada kekurangan sedikit pun. Tapi katanya Pak Ustadz berwudu mesti air suci mensucikan. Al-bahru, air laut halal semuanya. Air lautan halal, pakailah. Diminum Pak Ustadz? Jangan. Disuling dulu. Saudi Arabia, asin di Jeddah, tapi begitu disuling menjadi payau dengan teknologi canggih. Durun pasir susah. Tapi kalau dia sekolah, dia belajar, maka ilmu pengetahuan akan menolong agamanya. Sekolah agama bagus, sekolah umum bagus,
Jadi apapun dia akan menolong agama Allah. Li'i'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di akhir salat dia bertasyahud, dia meminta kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatun thayyibatu lillah. At-tahiyatul, segala penghormatan, yang terhormat, yang mulia, yang hebat, yang profesor, yang doktor, yang LC, yang MA, yang pejabat, yang pengusaha, yang orang kaya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Setelah itu dia hubungkan dari pulau Banyak ke Nabi Muhammad di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari pulau Banyak ke Madinah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah itu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak sah salawat, tidak sah salat kalau dia tidak berselawat. Maka dia pun berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun. Titik, cukup. Tapi kalau orang sholatnya mau penuh, ibarat makanan, ada manisannya, ada buahnya, ada pisangnya, ada semangkanya, maka dia tambah lagi doa. Jangan sekedar fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam minta doa perlindungan 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ditutup dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu barulah dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke belakang, tak ada makmum. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum, dia yang bersihkan WC, dia yang bentang sejadah, dia semuanya. Inilah orang yang sudah menyelamatkan. Kalau sampai masjid ini tidak ada orang sholat zuhur, tak ada orang sholat asar, tak ada orang sholat subuh, hanya maghrib saja, maka satu negeri kita dilaknat Allah. Istahwadzat alaihimus syayatin. Masjid yang sudah dibangun, musola yang ada di pulau-pulau, tapi kemudian tidak dikirimkan imam ke sana, tidak ada dai di sana, sholat subuh tak ada. Tadi saya buatkan video pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Pulau Banyak di Kabupaten Singkil. Saya minta kepada adik-adik di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir di Jakarta supaya segera mengirimkan adik-adik yang mau, karena di situ kalau dia sebelum sarjana dia mesti pengabdian 1 tahun. Tolong kirimkan, karena ada beberapa pulau yang tak ada dai di sana. Yang punya kekuasaan, pakai kekuasaannya. Yang punya suara, Abdul Somad tak ada kekuasaan, tak ada jabatan, tak ada harta. Saya kirimkan video, tolonglah kirimkan alumni sebelum dia dapat ijazah pengabdian setahun di pulau-pulau, supaya selamat anak-anak dididiknya. Dia sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pengajian sore ibu-ibu, dari maghrib ke isya, TPQ, Taman Pendidikan Quran anak-anak, mengaji anak-anak pagi, petang, siang dan malam. Maka inilah yang membuat negeri ini akan selamat. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk negeri ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan pintu minas sama barakatin, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun hujan, tumbuh pohon kelapa, dari bumi tumbuh tanam-tanaman, ikan, dengan luar biasa sumber daya alam, sumber daya manusia. Maka menjaganya ini adalah dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita jaga ini semuanya, tidak hanya sekedar tabligh akbar pengajian, ada pengajian maghrib, ada pengajian subuh, ada pengajian yasin, ada pengajian anak-anak dari maghrib ke isya, insya Allah terpelihara. Tapi kalau sudah kita tinggalkan gara-gara sinetron, gara-gara drama Korea, gara-gara
Film India gara-gara parabola. Nauzubillah, sesungguhnya dunia sudah kiamat. Sebelum kiamat itu terjadi, insya Allah negeri ini diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Belum lagi, itu baru pantun pancingan aja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kalau ada mengayun anak, ada acara akikah, maka nyanyikanlah solawat-solawat. Ibu-ibu punya grup nasyid, bagus. Anak muda punya grup marawis, marhaban, bagus. Jangan sampai sudah pengajian, tapi begitu acara nikahan mulailah pentas dipasang tinggi-tinggi, lalu datanglah artis pakai rok pendek yang menonton atuk-atuk makan rendang, lupa mengunyah tetelan, mati dia. Fakta, kenyataan, mabuk-mabuk, main judi, pesta sampai lewat jam 10 malam. Ini bisa dibuatkan peraturan daerah, tidak boleh minum khamar, tidak boleh judi. Bapak-bapak kita dari kepolisian akan bertindak kalau ada payung hukumnya. Kita jaga supaya jangan sampai laknat Allah. Tadi saya dibawa ke sebuah pulau tegak di atas pasir, tinggal satu batang kelapa yang sudah mati. Ustadz Somad, ini pulau ini dulu ada, dulu menyatu dengan Pulau Panjang. Kenapa terpisah? Gara-gara tsunami. Ini dulu ada pasangannya Pak Ustadz. Kenapa terpisah? Gara-gara gempa bumi. Datang tsunami, tinggal pulau. Tapi masih ada dua. Datang gempa bumi, tinggal satu. Kita pun akan musnah kalau tidak kita jaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasil tidaknya tabligh akbar pengajian bukan dari orang yang banyak, tapi ada perubahan yang lebih baik di masa akan datang insya Allah. Siapapun penceramahnya, apapun kajiannya, Maulid Nabi datang, Isra Mi'raj datang, Nuzul Quran datang, Tahun Baru Hijrah datang. Sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, 12 Rabiul Awal nanti. Maka jangan pernah ajarkan anak-anak kita tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai jam 9, sekarang jam 10.30, 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan 90 menit ini bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini, mudah-mudahan semua yang hutang dilepaskan Allah dari hutang piutangnya, yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah meninggal dunia diselamatkan dari azab kubur, yang belum punya anak diberikan anak yang soleh dan solehah, anak-anaknya dijadikan menjadi para penghafal Quran, yang amanah jabatan diberikan Allah, dititipkan Allah menjadi orang yang amanah dia, sehingga dengan jabatannya itu dia tercatat sebagai orang yang menolong agama Allah dengan jabatannya. Untuk niat yang baik ini, wa ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir